Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, sebentar. Yang diujikan yang pertama PPH ya, kalau nggak salah ya, kemudian KUP, kemudian PPN ya, dan akuntansi pajak. Gitu ya, ada 4 ya. Iya Bu. Oke, sebelumnya mudah-mudahan kalian semua ya, ini ada Restu, ada Diska Agustina, ada Linlin, ada Salma, ada Sina, ada Siti Nur Azizah, ada Kopiah ya, ada Putriani, ada Rani, ada Yasar Muhammad Farhan. Semuanya ada 12 ya. Kayaknya masih ada 2 yang belum hadir. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara tersebut dengan baik ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya pada kesempatan ini kita ada sedikit review ya untuk menghadapi persiapan lomba tersebut yang diadakan di Universitas Majalengka ya, Senin ya, tanggal 25 Juli tahun 2022. Ini akuntansi pajak ya. Nah, kalau di akuntansi pajak ya, ini kurang lebihnya yang dipertanyakan kemungkinan seperti proses jurnal gitu ya. Nah, oke, Ibu akan share materinya. Nah, Anda mungkin sudah tahu ya, Linlin dan teman-teman semua, kalau di pengantar akuntansi atau di mempelajari akuntansi keuangan menengah ya, itu kan di awalnya sudah belajarnya ya Lin ya, mengenai siklus akuntansi ya kan, udah tahu kan ya siklus akuntansi. Nah, di sini siklus akuntansi perpajakan ada yang membedakan nih Lin ya, dan teman-teman. Awalnya sama ya dari bukti transaksi ya, jurnal ya kan, postingnya ke buku besar ya kan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada proses yang namanya rekonsiliasi fiskal. Gitu ya. Nah, ini adalah proses rekonsiliasi fiskal. Ini ya. Nah, jadi kalau siklus akuntansi secara umum kan dia sampai dengan menghasilkan output laporan keuangan ya, Lindin ya. Apakah suara Ibu masih terdengar? Masih Ya. Bu, jelas Bu. Nah, di Jelas. sini laporan Masih keuangan Bu. ya, siklus akuntansi kan dari menganalisa bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, gitu kan, raca saldo, jurnal penyesuaian, raca saldo setelah disesuaikan, worksheet, baru adalah laporan keuangan kan begitu ya. Nah, kalau di siklus akuntansi pajak ini ada namanya rekonsiliasi fiskal ya, Restu ya. Jadi kalau sudah ada laporan keuangan komersial yang sudah disusun oleh perusahaan, baik bukan perusahaan juga ya, kalau orang pribadi tetapi dia melakukan pembukuan kan harus ada laporan keuangannya kan ya. Nah, ini nanti LK-nya harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal inilah yang nanti akan dijadikan dasar dalam perhitungan pajak. Ya, jadi ngitung pajak tidak langsung dari laporan keuangan komersial, tapi dikoreksi dulu fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, gitu ya. Nah, di sini Restu dan teman-teman ya, di dalam proses sistem akuntansi ini ada jurnal pembelian ya, kemudian jurnal penjualan, jurnal bank, kas keluar ya. Ini terdiri dari jurnal pembayaran utang, pembayaran lainnya ya. Jurnal bank kas masuk ya, terdiri dari jurnal penerimaan penjualan dan penerimaan lainnya ya. Ini termasuk dalam jurnal bank ya, kas masuk. Nah, kemudian juga ada jurnal umum atau jurnal memorial gitu ya. Nah, oke, di sini kita ke contoh saja. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ada beberapa jurnal, diantaranya adalah jurnal pembelian ya. Nah, Anda mungkin sudah tahu ya, ketika ada transaksi misalkan dibeli, nih ya, transaksi pembelian, dibeli kendaraan sebesar 10 juta tanpa pajak ya. Jadi di awal di siklus itu kan kita pertama menganalisa bukti transaksi kan ya Lin ya. Ya, Restu ya. Nah, menganalisa ini kita pisahkan transaksi atau kita pahami, kita analisis transaksi ini ada pajak atau tidak. Gitu ya. Kalau dia bukan PKP, penghasilan masih di bawah 4,8 kan tidak perlu memunculkan PPN kan ya. Nah, jadi tidak perlu ada transaksi muncul akun PPN masukan ya kalau ada transaksi pembelian. Ya kan, Restu? Jadi kalau kita melakukan transaksi pembelian, kebetulan kita adalah PKP, maka akan muncul akun PPN masukan. Sehingga nih ketika ada transaksi, misalkan transaksinya adalah 4 juta adalah plus
PPN, 4 juta ini belum PPN, maka kita hitung PPN-nya ya. Nah, ini PPN-nya ini masih dengan 10% ya. Sekarang tarifnya udah berapa persen? Tarifnya sekarang berapa persen? 11%, Bu. Ya, berarti di sini adalah 4 juta, ya 4 juta dikalikan dengan 11%, berarti di sini adalah 440 gitu ya. Nah, ini berarti 4 juta 440 gitu. Nah, persediaan di debit ya, PPN masukan di debit karena ini transaksi pembelian. Kemudian tuh utang dagang di kredit. Kenapa utang dagangnya di kredit terus tuh? Karena utang bertambah di sebelah kredit. Sama ya prinsipnya ya, saldo normal ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban, DKKKD ya. Ketika ini transaksinya adalah pembelian, persediaan dengan metode perpetual. Kenapa metode perpetual? Hati-hati ya, nanti bisa diperintahkan untuk mencatat dengan metode perpetual, ada pajaknya. Kalau perpetual nanti akun yang muncul adalah persediaan. Ya, kalau periodik akun yang dicatat adalah dengan akun pembelian. Ya, berarti pembelian, PPN masukan tuh utang dagang, gitu ya. Nah, tapi kalau perpetual, persediaan, PPN masukan tuh utang dagang. Ini transaksi beli, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau transaksinya di sini adalah tunai, berarti tidak akan muncul utang. Berarti kas atau bank kreditnya, ya kan? Persediaan PPN masukan tuh kas atau bank. Nah, ini utang dagang kan, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah pembelian persediaan dengan metode perpetual secara kredit. Nah, ini ketika transaksi penjualan bagaimana? Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Ketika ada transaksi penjualan, ya, transaksi penjualannya juga dilakukan secara kredit, maka munculnya adalah piutang. Kenapa piutang? Ya, karena transaksi jualnya secara kredit. Karena uang masih di luar, maka akan muncul akun piutang. Piutang bertambah di debit, ya kan? Piutang kan juga termasuk aset. Itu kan ya. Nah, jadi di sini ketika ada transaksi penjualan, transaksinya secara kredit, maka piutang usaha penjualan tuh PPN keluaran. Kenapa PPN keluaran? Karena kita melakukan transaksi penjualan. Kalau transaksinya pembelian berarti PPN masukan di sebelah debit, ya kan? Kalau transaksinya penjualan berarti PPN keluarannya di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika transaksi penjualannya secara tunai bagaimana? Tidak akan muncul akun piutang ya. Ya enggak? Tidak akan muncul akun piutang. Gitu ya. Tapi munculnya akun apa? Gitu ya. Oh, ini PPN-nya salah ya, berarti 6 juta berapa ini? PPN-nya harusnya penjualannya 6 juta ya, berarti 11% ya berarti ya. Ini masih menggunakan tarif 10%, berarti 6 juta dikali 11%. Berarti di sini adalah 660 ya. Ini berarti 6.660 ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, piutang usahanya 6.660 ini plus PPN ya Restu ya. Nah, penjualannya itu adalah 6 juta karena yang 660 adalah PPN. Nah, PPN keluarannya adalah 660 gitu. Harta, utang, modal, pendapatan. Pendapatan kan sama dengan penjualan juga. Penjualan bertambah. Ya, berarti di sebelah kredit. Ya, bisa dipahami ini? Bisa, Ibu. Oke. Jadi sebetulnya sama aja ya pemahaman ketika mencatat jurnal ada pajaknya ya, asal Anda pahami saldo normal saja ya. Saldo normalnya itu Anda harus paham ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. DKKKD kebalikannya KDDDK gitu kan ya. Ketika berkurang. Nah, sekarang jurnal pembayaran utang. Nah, bagaimana ketika utangnya dibayar? Nah, ini ya tadi ya. Ini teh harusnya 4.440 kan ya. Ini salah tadi. Ini kan tadi pakai PPN-nya yang 10%. Nah, ketika tadi transaksi yang pertama kan sudah dicatat ya ketika pembelian. Nah, ketika utangnya sudah dibayarkan, maka utangnya akan berkurang kan di sebelah debit. Ya, utang dagang di sebelah debit sebesar 4.440. Itu ya, ini bisa kas atau bank ya.
Ini bisa kas atau bank sebesar 4.440. Ini nyambung ya dari transaksi yang ini, gitu ya. Nah ini kan utangnya 4.440. Ternyata dibayar, berarti utang dagang bank kas ya, bisa kas atau bank sebesar 4.440. Jurnal penerimaan penjualan. Ini berarti bank 660 ya. Piutangnya berarti berkurang. Ini pembayaran piutang berarti ya dari konsumen ya, 6.660. Itu ya, seperti itu. Bu, kenapa PPN-nya nggak dicatat lagi? Ya, tidak, karena kan yang diakuinya di utang dagang ini udah plus PPN. Ya, Restu ya. Nah, jadi nyatetnya PPN sekali aja pada saat transaksi. Itu ya, pada transaksi beli dan pada transaksi jual gitu. Jadi tidak perlu dicatat lagi pajaknya. Karena yang transaksi yang kedua ini adalah untuk mencatat pembayaran utang dan pembayaran piutang. Itu ya. Ini masih nyambung dari yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan jurnal memorial atau jurnal umum. Ya, ini contohnya jurnal penjualan ya. Nah, berarti untuk penjualannya adalah sebesar 4 juta ya. Tadi kan ya harga penjualannya kan 4 juta. Berarti di sini ya pencatatan penyesuaian beban pokok penjualan. Ini berarti untuk perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang kan pasti ada beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualan 4 juta, persediaan barang adalah 4 juta. Itu ya. Nah, ini contoh ya, contoh sedikit ketika ada transaksi yang berpajak. Nah, kalau tidak ada pajaknya, ya Anda pasti hanya ini aja ya. Hanya piutang tuh penjualan aja ya. Ini kan biasanya yang sering Anda lakukan ya, piutang usaha tuh penjualan, nggak ada muncul ini gitu ya. Nggak ada muncul PPN keluaran, nggak ada muncul PPN masukan. Ini ya. Ini Anda sudah bisa mencatat ya, Lin, Restu, terkait dengan transaksi penjualan dan pembelian yang ada PPN. Sekarang kita ke ekuitas dan rekonsiliasi. Ya, secara konsep, secara formula, pemahaman sama ya untuk mencatat jurnal. Jadi Anda jangan bingung ketika ada transaksi, ada pajaknya. Oke, Anda mungkin sudah belajar PPH ya. Ya, sudah belajar PPH. PPH itu ada yang bersifat final dan ada yang tidak bersifat final dan ada yang tidak bersifat tidak final. Final artinya tidak dapat dikreditkan. Ya, artinya ketika Anda mendapatkan bukti potong yang final, contohnya pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan, Anda tidak perlu menghitung lagi di pajak tahunannya, di SPT tahunannya. Dan bukti potongnya tidak perlu menjadi pengurang pajak. Gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan dikoreksi fiskal negatif. Gitu ya. Kenapa negatif? Karena ketika penghasilan atas sewa tanah dan bangunan ini kita hilangkan atau kita koreksi di dalam laporan keuangan fiskal, maka si omsetnya akan turun, labanya juga akan turun. Makanya negatif. Ketika laba turun, maka bayar pajaknya juga akan berkurang. Gitu ya. Nah, kalau koreksi fiskal positif itu yang dikoreksi biayanya. Jadi tidak semua biaya-biaya dalam pajak bisa dibebankan atau bisa dibiayakan. Nah, ketika biaya itu dihilangkan, ya, maka labanya akan naik, ya kan? Kan tadinya ada biaya itu jadi nggak ada di pajak. Nah, namanya positif, jadi labanya jadi naik. Nah, ketika laba naik, maka bayar pajaknya juga akan naik, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan salah satu di dalam siklus akuntansi pajak, ya. Ada koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Baik, tadi Anda sudah bisa menjurnal pembelian dan penjualan ketika ada transaksi yang berpajak. Sekarang bagaimana ketika ada PPH, transaksi ada PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ini ya, Anda sudah mengetahui ya PPH pasal 4 ayat 2 itu apa? Ya, tentu bersifat final. Ya, PPH pasal 4 ayat 2 ini salah satunya bisa dari penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, juga dari pendapatan deposito. Hadiah, itu kan juga final ya, Restu ya. Oleh PPH oleh Pak ini kan, Pak Rustandi ya. Nah, ketika ada transaksi ini, maka yang menjadi jurnalnya adalah bank, ya. Kemudian di sini Anda bisa lihat ya di slide-nya, bank di debit tentunya ya, pasti ada penerimaan karena ada penghasilan. Nah, hanya di sini dipecah di kreditnya. Jadi di kreditnya ini adalah pendapatan, udah pasti saldo normal pendapatan bertambah di kredit, bisa dipahami ya, pendapatan bertambah di kredit. Nah, tapi dipecah ya, pendapatannya berapa. Kemudian di sini adalah PPH pasal 4 ayat 2 berapa.
Gitu ya. Ini untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut. Nah, ini Anda udah belajar PPh output ya. Jadi kalau kita menerima penghasilan kemudian kita dipotong 10% oleh lawan transaksi kita, berarti kita dipungut. Ada juga PPh pasal 4 ayat 2 yang store sendiri. Kenapa store sendiri? Karena tidak dipotong, maka di store sendiri. Gitu ya. Nah, ini kalau yang mencatat PPh pasal 4 ayat 2 yang dipungut, berarti bank nih ya. PPh pasal 4 ayat 2 ya. Kemudian kreditnya adalah kas atau bank. Gitu ya, ini. Nah, di sini bagi perusahaan yang memungut atau memotong akan mencatat dengan di sini Anda bisa lihat di debitnya ya, beban bunga deposito, hadiah atau lainnya. Nah, baru di sini kreditnya adalah bank, ini bisa kas atau bank ya. Kemudian di sini adalah utang. Ini kurang ke sini ya. Nah, ini kreditnya adalah utang. Kenapa dikredit? Karena utang bertambah. Kenapa Bu dicatatnya sebagai utang? Karena nanti kita baru motong aja. PPh pasal 4 ayat 2-nya kan belum kita setorkan ke negara ya, baru kita pungut aja. Gitu ya, makanya dicatatnya sebagai akun utang. Gitu ya. Oke, untuk objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 Anda sudah belajar ya. Tadi ada bunga deposito, tabungan, hadiah dan yang lainnya ya. Anda bisa lihat ya di situ ya. Jadi Anda bisa mempelajari kembali yang di PPN sebelumnya. Di PPh pasal 4 ayat 2 tadi sudah disampaikan ada bunga deposito, tabungan ya, penghasilan atas sewa tanah dan bangunan ya, dan yang lainnya ya. Itu termasuk yang bersifat final. Dan pastinya setiap perusahaan atau orang pribadi yang mendapatkan penghasilan ini itu nanti harus dilakukan rekonsiliasi fiskal atas penghasilannya. Jadi ingat, rekonsiliasi fiskalnya adalah berarti koreksi fiskal negatif. Kalau atas pendapatan. Kalau atas biaya, berarti nanti adalah koreksi fiskal positif. Jadi artinya tidak semua beban-beban itu bisa dikurangkan. Untuk tarif sendiri, ini sudah punya ya, sudah mempelajarinya untuk yang sudah ikut brevet. Nanti materinya bisa di-share ke teman-temannya ya, karena pada hari ini kita tidak mungkin mempelajari semuanya ya, Restu ya. Nah, jadi sebagian seperti aturan ini, Anda baca saja. Ya, seperti itu. Ini kan ada ya tarif-tarifnya ya, ini sudah ketetapan, bunga deposito, nah berapa persen, nah ini ya. Nah, sebetulnya di akuntansi pajak itu biasanya dipertanyakan kurang lebihnya mengenai jurnalnya, Restu ya, Lin-Lin dan yang lainnya, Salma ya, gitu. Jadi intinya mencatat jurnalnya itu ya sama seperti saldo normal lainnya, bedanya hanya akan muncul di situ akun-akun pajak gitu ya. Anda pahami saja deh saldo normal gitu ya. Karena semuanya akan terkait dengan aktiva dan pasiva tentunya gitu. Jadi posisi bertambah di mana, posisi berkurang di mana Anda pahami. Nah, ketika ada tadi ya kayak transaksi jual, ketika ada transaksi penjualan, tentunya kalau ada PPN-nya berarti ada muncul akun PPN keluaran. Tapi Anda ingat ya, ketika nanti ada pertanyaan, buatlah jurnalnya dengan kondisi soal misalkan terjadi transaksi penjualan, harus dipastikan ya kondisinya perusahaan ini PKP atau enggak gitu ya. Karena tidak semua nanti ada PPN-nya gitu ya. Nah, jadi harus bisa dijawab dengan dasar hukumnya bahwa kalau di situ disebutkan tidak PKP ya berarti jurnalnya tanpa akun PPN tadi gitu ya. Hati-hati aja. Jadi ketika berbicara pajak akuntansi pajak bukan semuanya itu harus ada akun pajak ya, tapi tergantung dengan kasusnya seperti apa gitu, karena pasti akan berbeda gitu. Kalau memang tidak ada PPN-nya ya cukup aja ya pembelian gitu tanpa adanya PPN masukan dan sebaliknya gitu ya. Ini kemudian ini mah udah ya Salma ya, kayak gini-gini tarif mah kan sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba belajar dari contoh ya. Ketika ada transaksi PPh pasal 4 ayat 2 ya, kemudian bagaimana jurnalnya juga. Gitu ya. Tadi kan PPN yang mencatat transaksi ketika ada PPN, hati-hati ya 11% udah bukan 10% lagi, tapi dilihat ya kalau soalnya adalah terjadi penjualan di tahun 2019 berarti Anda ngitung PPN-nya 10% ya, karena kan 11% baru tahun ini kan. Nah, jadi kembali lagi ke soal tahunnya itu yang dia maksud itu.
Kayak tadi misalkan Ibu kasih soalnya kan sebelum ada kenaikan ya, berarti ngitungnya pakai PPN 10%. Kalau yang dimaksud di soalnya nanti yang diberikan adalah tahun sekarang, ya Anda sesuaikan dengan tarif yang sekarang. Karena biasanya soal itu, jawaban itu akan mengikuti dengan tahun pada soal tersebut gitu ya. Jadi Bu, kita jangan terpaku sama aturan terbaru, tapi lihat tahun di soalnya gitu ya Bu. Iya, nah Anda jawabnya dengan asumsi. Asumsi di soal tahun 2022 misalkan, berarti PPN-nya adalah menggunakan tarif 11%. Nah, jadi kalau misalkan di situ adalah terjadi transaksi penjualan tahun 2018, nah Anda sampaikan asumsi dengan tarif 10%, karena pada tahun 2018 tarif masih menggunakan 10% gitu ya. Karena kan bisa jadi itu sebagai bahan pertanyaan sejauh mana Anda update dengan peraturan perpajakan, baik tarif dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh, ini tahun 2017, ya berarti kan otomatis kita menggunakan aturan 2017 ya, dengan asumsi aturan yang masih berlaku. Nah, PTNSS selama bulan Januari 2017 mempunyai saldo rekening giro di Bank ACB misalkan sebesar 200 juta dan memperoleh bunga 0,4% per bulan. Ya, ini misalkan jasa gironya adalah 0,4, sudah diketahui ya bunganya ya, berarti 0,4% dikali 200 juta adalah 800.000. PPh pasal 4 ayat 2 adalah 20% ya, dikali 800.000. Itu ya. PPh pasal 4 ayat 2 atas gironya, ini berarti hasilnya 160. Pada kasus PPh final, perusahaan mempunyai NPWP maupun tidak mempunyai NPWP, tarifnya sama, tidak dikenakan kenaikan lebih tinggi. Kenapa? Kalau untuk pasal 4 ayat 2 tetap ya, mau dia punya NPWP atau tidak, ya sama itu hasil perhitungannya. Tapi kalau PPh pasal 21, itu 20% lebih tinggi. Ya, misalkan diketahui soalnya, hitung PPh 21 Salma tahun 2022, tetapi tidak memiliki NPWP. Nah, berarti setelah dihitung, tambahkan 20% lebih tinggi. Itu kalau PPh 21. Nah, kalau misalkan PPh 23, 100% lebih tinggi. Misalkan terjadi transaksi sewa kendaraan, hasil perhitungannya adalah 4 juta dikali 2%. Berapa? Hasilnya dikalikan 100%. Itu kalau PPh 23 tidak punya NPWP ya yang dipotongnya. Tapi kalau pasal 4 ayat 2 enggak. Kalau hasilnya 160 karena yang dipotongnya tidak punya NPWP tetap aja 160 ya, seperti itu. Jadi tidak semua yang tidak punya NPWP itu akan dikenakan tarif lebih tinggi dari yang normalnya gitu ya. Itu untuk PPh 21 saja sama PPh 23. Kalau 21 20% lebih tinggi, 23 100% lebih tinggi. Nah, jurnal dari PTNSS. Nah, kalau ditanyanya jurnal dari yang mendapatkan penghasilan, berarti kan dari PTNS sendiri ya. Berarti otomatis akan ada penambahan aset, kan mendapatkan pendapatan. Saldo normal, kas bertambah atau bank di sebelah debit. Ya kan? Seperti itu. Kemudian pajak finalnya berapa? Sebesar 160. Kan 640 ditambah 160 kan 800 ya. Salma ya. 800 ini adalah total jasa giro. Nah, tapi dari total 800 ini ada pajak finalnya 160, makanya dipecah ya. Dipecah. Jadi yang masuk ke kasnya 640, netnya yang menjadi pajak finalnya adalah 160. Nah, pendapatan bunga atau jasa giro brutonya adalah 800. Itu ya, seperti itu. Berarti ini bruto. Nah, ada juga yang mencatatnya net ya. Kalau mencatatnya net berarti hanya bank pada pendapatan bunga 640. Berarti ini mencatatnya dengan bruto gitu ya. Bruto itu artinya yang nilai pendapatannya sudah termasuk dengan pajak finalnya. Nah, ini Anda lihat untuk jurnal pengakuan beban bunga dan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh Bank ACB pada tanggal 31 Januarinya. Berarti tinggal dibalik saja ya, kalau dari sisi PTNS yang menerima pendapatan di sebelah debit, ya berarti kalau dari sisi gitu ya, Bank ACB-nya, itu kan yang memberikan penghasilan, berarti di sebelah kredit, rekening nasabah ya, rekening nasabah bank gitu ya, utang PPh pasal 4 ayat 2, berarti kan dia yang motong, berarti Bank ACB ini adalah yang memotong pajaknya ke PT NSS gitu ya. Berarti ini adalah PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh Bank ACB gitu ya. Jadi PTNS sebelum mendapatkan PTNS mendapatkan pendapatan jasa giro
ya itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh Bank ACB gitu ya ini. Nah, ini dicatatnya sebagai utang karena apa? Karena dia belum setor baru motong. Makanya utang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini ya. Dikredit ini. Nah, kalau pasal 4 ayat 2 Anda tahu ya, berarti kan dipotongnya sudah dipotong ya 10%, nanti di store-nya adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya, Restu ya. Paling nanti juga mungkin pertanyaannya nggak akan rumit-rumit ya, paling batas bayar, batas lapor gitu ya, terus cara membuat jurnal sederhana gitu dah. Dan menurut informasi soal apa perpajakannya itu tidak akan membuat kita wah lomba pajak menyeramkan, enggak seperti itu ya. Jadi kemungkinan pertanyaannya juga yang ringan-ringan dan membuat Anda happy gitu ya. Jadi panitia itu Pak Rizal dan teman-teman itu membuat perlombaan pajak ini di mana membuat Anda tuh menyenangkan katanya, menyenangkan peserta. Nah, Ibu juga kurang tahu ya seperti apa, nanti kita lihat aja ya. Nah, ketika sudah motong si Bank AZB ya, kan dia setorkan ya tanggal 10 ya. Ya, bagaimana cara mencatat ketika si PPh pasal 4 ayat 2-nya disetor? Nah, ini Anda lihat, berarti ketika motong dicatatnya sebagai utang, ketika setor berarti debitnya adalah utang. Utang berkurang kan? Ya Salma ya. Jadi ketika dia motong ke PTNSS, dicatatnya utangnya di sebelah debit. Ketika dia setor ke negara, debitnya adalah utang PPh pasal 4 ayat 2, kreditnya adalah bank atau kas. Gitu ya, atau kas atau bank. Kenapa banknya dikredit? Gitu ya, harta utang ketika berkurang, banknya di sebelah kredit kan ya Salma ya. Debitnya atas apa? Atas utang PPh pasal 4 ayat 2. Udah 0. Ya kan Restu? Ya Salma ya. 0 kan yang tadinya pada saat motong dicatatnya di sebelah kredit, utang PPh pasal 4 ayat 2, pada saat setor ke negara dicatatnya di debit. Ya kan? Utang berkurang di mana? Di debit kan ya Salma ya. Tuh kas atau bank gitu ya. Jadi kesimpulannya jurnal akuntansi pajak ini tuh sama pemahamannya ketika Anda melakukan treatment jurnal seperti yang pernah Anda lakukan. Hanya ada muncul-muncul akun-akun seperti ini. Mungkin Anda baru mempraktikkan ya Salma ya, ada akun utang PPh pasal 4 ayat 2, ya nanti mungkin ada pasal 21 dan yang lainnya. Tapi pada prinsipnya sama, gitu ya. Nah ini. Kemudian misalkan ada lagi contoh ketika PPh pasal 4 ayat 2-nya atas hadiah undian. Ya, berapakah? 25% ya Salma ya, undian ya. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 hadiah adalah 25% dikalikan 150.000. Nah, ini berarti ya. Nah, berarti 37.500. Ini final. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini Anda lihat ya, mengakui pendapatan hadiah mobil berarti mobil tuh pendapatan lain-lain mobil ya karena hadiahnya berupa mobil kan ya. Kemudian selanjutnya adalah beban PPh final ya sebesar 37.500, kreditnya adalah bank atau cash atau bank ya 37.500. Ini pada saat pihak bank memotong ya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian baru beban hadiah tuh bank. Ya, ini di sini tuh beban PPh finalnya 4 ayat 2 ya. Ini boleh dipertegas boleh ya, ini 4 ayat 2. Ini ya, nggak bisa di loading ya. Nah, ini boleh dipertegas ya. Oke, 4 ayat 2. Bank, jurnal pengakuan beban hadiah. Bank, kemudian saat memotongnya ya, berarti ini Anda bisa lihat ya, pada saat Bank ACB memotong, maka bank tuh utang. Utangnya bertambah kan ya? Di sebelah kredit kan sama. Nah, pada saat setor, maka utangnya yang di debit. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Betulnya sama ya? Nah, udah oke. Nah, ini sama ya seterusnya pasal 4 ayat 2 sama nih. Kan selain tadi ada hadiah, kemudian ada sewa tanah dan bangunan juga, termasuk pelaksanaan jasa konstruksi juga kan termasuk final kan ya. Ini sama ya mencatatnya juga tuh. Ini kalau dilakukan secara kredit nih. Nanti piutang usaha, ini kan ya penjualan jasa pelaksana konstruksi, kemudian PPN keluaran. Ya hati-hati saja ya kalau di situ memang ada PPN-nya, Anda tambahkan PPN keluaran ya.
dan seterusnya ini. Nah, kalau pembelian berarti nanti akan ada PPN masukan kalau pada saat pembelian. Oke. Nah, ini sudah yang dimaksud dengan rekonsiliasi ini ya. Tadi di siklus pajak kan ada yang membedakan rekonsiliasi ya. Nah, rekonsiliasi PPh Pasal 4 ayat 2 ini kan dibayarnya masa ya, Salma ya. Jadi ada SPT masa, ada SPT tahunan. PPh Pasal 4 ayat 2 itu sama dengan SPT masa. Tidak hanya Pasal 4 ayat 2. PPh 21 juga SPT masa. Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh 22, PPh 25, itu kan PPh SPT masa. Nah, tahunannya ya SPT tahunan badan atau orang pribadi, apa yang sudah dibayarkan tiap bulan nanti harus direkonsiliasi dengan totalan setahun. Gitu ya. Misalkan tiap bulan 10 juta Anda menerima penghasilan dari sewa tanah dan bangunan yang bersifat final misalkan. Berarti setahunnya adalah 120. Nah, 120 juta ini yang sudah dibayarkan dan dilaporkan setiap bulan, itu harus sama nilainya 120 juta yang muncul juga di laporan keuangan komersial. Berarti kan di laporan keuangan ada muncul pendapatan sewa tanah dan bangunan ya, atau pendapatan hadiah ya sebesar 120. Jadi harus direkon. Nah, kalau sama, berarti antara masa dan tahunannya sudah betul. Nah, yang dikoreksi fiskal negatif ya harus sebesar 120 juta. Gitu. Jadi 120 juta ini nanti tidak boleh diakui sebagai pendapatan lagi di SPT tahunannya dan tidak perlu dihitung lagi pajaknya. Ya karena bersifat final tadi. Oke. Nah, sebagai informasi, Anda juga baca juga ya, Restu dan teman-teman, batas bayar, batas lapor, misalkan batas bayar PPh Pasal 4 ayat 2, kalau dipotong, itu kan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, kalau nanti di soal ternyata tanggal merah, tanggal 10-nya adalah tanggal merah, maka dia akan mundur ya. Jadi misalkan tanggal 10-nya itu adalah hari Sabtu. Berarti kan memang harus Sabtu nggak non kerja ya, atau nggak tanggal 10-nya hari Minggu gitu ya. Berarti nanti paling lambatnya adalah jadi tanggal 11 gitu. Itu boleh saja. Ya, kalau tanggal 10 ini adalah memang hari libur nasional. Bukan meliburkan diri ya. Nah, jadi kalau liburnya nasional itu boleh mundur ke tanggal berikutnya. Gitu. Nah, kalau PPh Pasal 4 ayat 2-nya disetor sendiri, ya kalau disetor sendiri, jadi kita tidak dipotong ya oleh lawan transaksi kita 10% ya, tapi kita setor sendiri. Kalau setor sendiri itu paling lambat bayarnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Boleh sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi kalau dipotong tanggal 10. Nah, lapornya sama tanggal 20. Mau dipotong, mau di setor sendiri, batas akhir lapor tanggal 20. Jadi tidak ikut mundur ke tanggal 21 atau yang lainnya. Kecuali tanggal 20-nya adalah hari libur nasional. Tetapi Anda perlu ingat, sekarang lapor kan sudah dilakukan secara online ya. Nah, jadi sebaiknya lapornya ya tanggal 20 saja. Karena malam pun bisa kita lakukan pelaporan. Itu kan kalau zaman dulu ya masih lakukan manual. Jadi batas bayar tanggal 10 untuk yang dipotong, untuk yang store sendiri tanggal 15, batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, nanti mungkin akun-akunnya juga kemungkinan soalnya juga menggunakan bahasa Inggris, akun-akunnya ya, BC gitu ya. Anda pelajari saja ya, misalkan tax expense, revenue ya, pokoknya akun-akun yang berbahasa Inggris Anda juga harus berusaha familiar ya. Nah, prepared ya. Nah, ini juga Anda dipahami ya. Prepaid tax itu sama dengan pajak dibayar di muka gitu ya. Nah, BC soalnya catat menggunakan bahasa Inggris kan ya. Gitu. Ini sudah, silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan pencatatan penjualan pembelian dan PPh Pasal 4 ayat 2. Sembari Ibu. Ini udah ya. Silakan ada yang mau ditanyakan, kita diskusi saja ya. Anda kan sudah belajar, misalkan apa yang akan Anda tanyakan, silakan. Maaf, Ibu mau tanya. Iya. Ya, silakan. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang ada laporan keuangan koreksi fiskal negatif dan positif, itu bedanya kayak gimana, Bu? Jadi, apa ada perbedaan spesifik gitu?
Oke, laporan keuangan fiskal dan laporan keuangannya yang Anda maksud ya. Jadi laporan keuangan itu bukan laporan keuangan fiskal negatif, bukan maksudnya ya. Jadi gini, Anda kan sudah pernah praktek membuat laporan keuangan ya dulu ya. Nah, laporan keuangan yang sudah pernah Anda buat itu namanya laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial itu ya sama yang biasa Anda jalankan itu. Kenapa? Nah, kenapa disebut komersial? Ya karena itulah yang dipakai oleh perusahaan belum dilakukan koreksi fiskal. Nah, setelah dilakukan koreksi fiskal, kalau di pajak itu ada 2 koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Misalkan, di laporan keuangan komersial, total pendapatannya adalah 10 juta. 10 juta ini di laporan komersial ya, belum bicara fiskal. Laporan keuangan komersialnya adalah 10 juta. Pendapatannya ya, ini Ibu ilustrasikan saja ya, sembari Ibu catat. Nah, dari 10 juta ini, ya, dari 10 juta ini ternyata ada 2 jenis pendapatan. Ya, 10 juta itu pendapatan. ya kita bicara dulu pendapatan ya. Kita bicara dulu pendapatan karena terkait koreksi fiskal negatif. Ya, kan ada 2 koreksi fiskal, negatif dan positif. Kita pahami dulu koreksi fiskal negatif. Oke ya, ini. Sebentar. Ini Ibu akan nggak bisa kameranya. Ibu sembari catat di sini ya. Anda bisa kelihatan nggak? Oh enggak ya? Nggak kelihatan ya papannya? Belum kelihatan, Bu. Oh iya nggak kelihatan ya. Tadinya Ibu mau mengilustrasikan. Atau Ibu ilustrasikan saja di Excel-nya ya, sebentar. Tadinya Ibu udah siapkan papan tulis nih. Tapi susah juga. Oke. Kita ke Excel saja, sebentar. Kita ke sini. Ini ya, harus diilustrasikan, kalau enggak nanti Anda pasti bingung ya. Bentar, Ibu ini dulu. Kemudian ke sini, sudah terlihat. Nah, ini kita bicaranya laporan keuangan komersial. Sudah terlihat ya? Belum, Ibu, masih muter. Oke. Laporan keuangan komersial, misalkan diketahui pendapatan, ini terdiri dari hasil usaha ya, pendapatan, hasil usaha, kemudian ini dari pendapatan sewa tanah dan bangunan. Ini sebetulnya nanti mungkin di pertanyaan kayaknya hanya muncul, bisa jadi teorinya ya, tapi nggak apa-apa Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan sih hanya jurnal-jurnal aja ya, karena kan masih S1 ya. Misalkan pendapatannya terdiri dari 2, yang pertama dari hasil usaha, misalkan 5 juta, misalkan dia bisa usaha jasa servis atau usaha dagang gitu ya, sama ya, 5 juta maksud Ibu. Nah, ternyata 5 juta. Ngetiknya pengen yang gede-gede aja sama. Nah, sewa tanah dan bangunannya misalkan 5 juta juga. Nah, Anda tahu bahwa pendapatan sewa tanah dan bangunan ini adalah bersifat final. Ya kan? Kenapa final? Karena dia adalah PPh pasal 4 ayat 2 ya, karena udah ketentuannya ya seperti itu. Nah, kalau final tidak dapat dikreditkan. Kan Anda dipotong nih 10% ya oleh lawan transaksi ya. Nah, kan dapat bukti potong ya. Nah, bupot namanya, bupotnya ya PPh 4 ayat 2. Nah, ini tidak perlu dikreditkan. Pendapatannya karena ini bersifat final, maka harus dikoreksi fiskal negatif. Ini berarti komersial. Nah, ini yang terjadi ya, bahwa inilah yang dipakai. Kemudian fiskalnya Ibu tulis di sini ya. Fiskalnya ini adalah laporan keuangan fiskal, itu artinya laporan keuangan yang sudah dilakukan koreksi fiskal negatif atau positif. Nah, berarti laporan keuangan fiskalnya adalah di sini pendapatan hasil usaha diperhitungkan, ya kan? Hitung lagi pajaknya untuk SPT tahunan, sedangkan yang final tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah yang tidak perlu lagi dihitung pajaknya, gitu ya. Koreksi fiskal ada 2. Nih Ibu, sebentar. Koreksi fiskal itu ada 2.
Ya, di sini adalah koreksi fiskal negatif. Negatif itu tandanya adalah begini kan ya. Kemudian positif tandanya begini gitu. Nah, negatif ini ketika yang dikoreksi adalah pendapatannya. Berarti karena ini secara komersial memang sih ada uang masuk sebesar 5 juta, secara pajak ini harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Sehingga dalam fiskal ini tidak perlu diperhitungkan. Sehingga 5 juta dikoreksi fiskal negatif 5 juta, maka pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk fiskalnya adalah 0. Ya kan? Jadi pendapatan fiskalnya adalah 5 juta. Gitu. Jadi 5 juta inilah yang kita perhitungkan dalam perhitungan pajak, bukan dari 10 juta. Gitu loh maksud Ibu. Ya kan? Ini kan laporan keuangan komersial kan berdasarkan arus kas masuk dan keluar ya, Restu ya, Salma ya. Bisa dipahami ya. Jadi semua yang masuk ke kas dan bank yang kita catat gitu, walaupun itu penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, kita dapat hadiah, kita dapat undian, kan semuanya masuk ke kas. Tapi secara pajak ini tidak kita akui lagi sebagai pendapatan, karena sudah bersifat final, tidak perlu dihitung lagi pajaknya. Maka pendapatan ini harus dihilangkan. Nah, ketika dihilangkan, maka ini dikoreksi fiskal negatif. Kenapa negatif? Karena ketika pendapatan final ini dihilangkan, maka pendapatannya akan turun. Negatif kan? Ketika pendapatan turun, labanya juga pasti akan turun kan? Dan pajaknya akan naik atau turun? Turun kan? Kita ngitung pajak dari 10 juta dengan ngitung pajak dari 5 juta, gedean mana pajaknya? Dari 10 juta kan? 10 juta. Nah, ketika dikoreksi fiskal negatif, maka pendapatan yang kita perhitungkan pajaknya adalah dari 5 juta. Gitu. Ya, perbedaannya di situ. Jadi bukan berarti ketika kita menghitung pajak harus ada pembukuan ganda, bukan. Tapi kita melakukan koreksi fiskal. Gitu ya. Nah, jadi makanya di siklus akuntansi pajak itu, setelah adanya laporan keuangan ini, maka kita lakukan koreksi fiskal bisa koreksi fiskal negatif, bisa positif, barulah muncul laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal inilah yang menjadi dasar hitung pajaknya. Gitu. Jadi ngitung pajaknya bukan dari sini lagi, bukan dari ini lagi, bukan dari komersial, tapi dari fiskal. Itu bedanya, Salma. Nah, makanya kita harus paham terkait PPh, ya semuanya, tidak hanya pasal 4 ayat 2, PPh 23, dan seterusnya. Terus di sini misalkan, ternyata ada lagi penghasilan atas sewa kendaraan. Ya kan? Salma punya mobil, kemudian disewakan ke orang lain, dapat penghasilan kan? Ya enggak? Nah, dapat penghasilan. Berarti ini terkait apa? PPh 23. Ya kan? PPh 23 kan atas penyewaan aset. Ya enggak sama? Ya kan? Tarifnya 2% kan? Ya Restu ya. Nah, ini final tidak final. Ini adalah penghasilan tidak final atau final? Ini adalah tidak final. Kenapa tidak final? Ya memang aturannya begitu kan ya, PPh 21, 23 kan tidak final. Iya enggak? Nah, ini tidak final, misalkan ini 2 juta misalkan. Salma punya mobil disewakan ke Restu. Ya, ini 2 juta. Nah, berarti nilai sewanya 2 juta masuk ke pendapatan kita kan ya. Nah, berarti total pendapatannya berapa secara komersial? 12 juta. Ya kan? Kan komersial mencatat semua yang masuk dan keluar. Jadi dia tidak mikirin ini final atau tidak final komersial tuh. Nah, kemudian secara fiskal kita cek sewa kendaraan tidak final, dikoreksi negatif nggak? Tidak. Ya, karena bisa diperhitungkan. Berarti di sini ini masuk dalam pendapatan fiskal. Ya kan? Berarti pendapatan fiskal kita adalah 7 juta. Ya kan? 7 juta. Kemudian kita ngitung pajaknya dari 7 juta. Ini ceritanya kalau pendapatannya sudah net ya Restu ya. Kalau pendapatannya bruto kan kita kurangin dulu pendapat biaya-biaya kan ya. Nah, berarti inilah pendapatan yang kita hitung pajaknya. Gitu ya. Nah, nanti berapa pajaknya kita kurangi dengan kredit pajak PPh 23. Gitu ya. Jadi bukti potongnya karena ini tidak final, kita hitung sebagai pendapatan dan bukti potongnya nanti sebagai pengurang pajak. Misalkan setelah dihitung bayar pajaknya 100.000. Nah, bukti potongnya misalkan 50.000, berarti bayar pajaknya adalah 100 dikurangi 50 ya, berarti 50.000. Itu kan
Seperti itu. Bisa dipahami, Salma? Itu negatif. Nah, sekarang Bisa, Bu. koreksi fiskal positif. Itu terkait dengan biaya. Nah, misalkan di sini ada biaya gaji. Biaya kan banyak ya. Ada biaya gaji, biaya gaji ya. B gaji ya. Ada biaya penjualan ya, penjualan. Terus ada biaya, misalkan ada, ini contoh saja ya pemahaman koreksi positif. Kemudian ada telepon. Telepon, ada telepon HP. Ya, kalau di perusahaan kan kalau misalkan dia marketing kan suka ada difasilitasi HP ya, restu ya. Nah, kalau biayanya misalkan ini contoh saja ya, ini 1 juta. Biaya penjualan misalkan 2 juta. Telepon misalkan 500.000. Telepon marketing misalkan 200.000. Ya. Nah, Anda perlu pahami, jadi memang ada beban-beban yang bisa dikurangkan, ada beban-beban yang tidak bisa dikurangkan dalam fiskal. Contoh, biaya gaji kalau selama semua ada dokumennya bisa dibebankan. Berarti ini bisa semua gitu ya. Terus biaya penjualan selama sudah dipotong PPh 21, kalau yang nerima biaya penjualannya adalah orang pribadi, berarti tidak masalah. Telepon, kalau telepon kantor boleh dibebankan semua. Ya. Misalkan ini. Gitu ya, ini loading. Tapi kalau telepon HP marketing, ingat tidak bisa dibebankan semua. Kenapa? Ya, karena dia bukan telepon kantor. Yang boleh dibebankan untuk telepon HP marketing adalah hanya 50%-nya saja. Gitu ya. Nah, ini loading ya. Kenapa boleh 50%, Bu? Karena kan asumsinya oleh pajak bahwa kalau HP kemungkinan bisa ada penggunaan untuk pribadi juga. Gitu ya, karena dibawa pulang ya HP itu ya. Nah, kalau HP kan misalkan dikasih inventaris HP nih marketing. Asumsinya oleh pajak tuh nggak mungkin lah 5 juta, misalkan 200.000 ini memang full untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Jadi nggak bisa diyakini oleh pajak sehingga ini dikoreksi. Jadi hanya 50% saja. Gitu ya. Nah, sehingga secara Maksudnya, Bu, ya, ternyata udah pasti, Bu. ya udah ketetapan. Telepon iya. HP sudah ketetapan 50%-nya. Kemudian apa namanya? Semua biaya-biaya yang biaya dari pendapatan sewa tanah dan bangunan atau semua biaya dari pendapatan final juga dikoreksi semua. Contohnya misalkan dari pendapatan sewa tanah dan bangunan ternyata ada biaya sebesar, ini biaya final ya, ternyata ada biaya finalnya adalah 500.000. Jadi semua biaya yang berhubungan dengan pendapatan final ini juga dikoreksi negatif, dikoreksi positif. Nih, ya Anda bisa lihat di sini, berarti di sini adalah dikoreksi fiskal 50%, ya, kemudian biaya final juga dikoreksi semua, nggak ada persentasinya. Jadi kalau pendapatannya dikoreksi semua, bebannya juga dikoreksi semuanya. Sehingga biaya fiskalnya untuk biaya final ini adalah 0. Gitu. Ini 100.000. Berarti total biaya fiskalnya adalah 8.100.000. Total biaya komersialnya adalah 8.700.000. Gitu ya. Jadi total koreksi, Ibu salah ya naruhnya ya, ini harusnya di sini. Ini negatif, ini ke sini pasti nanti akan berubah. Ini adalah tadi 50%. Kemudian ini adalah tadi semuanya, ya ini berarti ini adalah 500 dikoreksi fiskal 500 juga menjadi 0 ya. Jadi total koreksi fiskal negatifnya adalah 600, total koreksi fiskal positifnya adalah 5 juta, gitu ya. Nah sehingga laba komersial ini kalau pendapatan dikurangi beban ya, laba komersial, ini yang Anda bikin laporan keuangannya ya oleh akuntan. Nah, di sini ada laba fiskal. Berarti laba fiskalnya adalah ini ya, 7 juta dikurangi 8.700.000. Ini benar nggak? Ini salah ya. Oh, minus ya. Karena ini kita anggap jangan rugi ya. Ininya 500.000 ya, masa biaya telepon. Nah, ini ya. Jadi laba komersialnya adalah di sini 12 juta kan tadi ya, Salma ya, dikurangi dengan biaya
komersial, pendapatan komersial dikurangi dengan biaya komersial 7.800.000. Kemudian laba fiskalnya adalah 3.400.000 ya. Jadi 7 juta dikurangi dengan 3.600.000. Jadi laba fiskalnya 3.400.000. Itu perbedaannya, Salma. Ya, jadi di mana kita menggunakan hitung pajaknya dari mana? Dari laba fiskal. Nah, jadi kita hitung pajak dari laba fiskal. Ini kalau WP badan, berarti kan tinggal ini aja dikalikan tarif kan? Ya enggak? Neto dikalikan tarif. Ya enggak? Berarti ini tinggal 3.400.000 dikalikan tarif PPh badan. Gitu ya, kalau menggunakan tarif normal kan ya. Nah, tapi kalau di orang pribadi, dari neto, nanti dikurangi dulu PTKP kan? Ya, dikurangi PTKP dulu, baru ketemu penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif orang pribadi. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya laporan keuangan dengan laba 7.800.000, ini belum tentu kita menghitung pajaknya dari 7.800.000 ya, tapi dari ini gitu ya. Nah, tentunya ini semua harus perlu pemahaman mana yang harus dikoreksi negatif, mana yang harus dikoreksi positif. Gitu ya. Pokoknya semua penghasilan final harus dikoreksi saja. Gitu ya. Final itu nggak usah dihitung lagi. Termasuk bebannya juga dikoreksi semuanya. Tidak ada presentasi. Itu ya, sama ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, inilah yang membedakan siklus akuntansi secara umum dan pajak, Restu. Ya kan? Kalau siklus akuntansi umum kan di sini kan analisa bukti transaksi ya, analisa bukti transaksi, ya kan? Jurnal, ya kan? Posting buku besar, ya kan? Posting buku besar ya, kemudian posting buku besar, kemudian neraca saldo, ya kan? Neraca saldo, AJP kalau ada penyesuaian, kemudian NSD, neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian baru kertas kerja. Itu kan ya, Restu ya, Salma ya, kertas kerja atau worksheet begitu ya, atau worksheet. Nah, baru di sini adalah LK. Nah, inilah yang disebut sebagai LK komersial yang biasa Anda bikin. Komersial. Nah, baru siklus akuntansi selanjutnya untuk pajak adalah koreksi fiskal. Nah, setelah dilakukan koreksi fiskal, baru muncul LK fiskal. Nah, jadi hanya ada satu laporan keuangan ini mah, gitu ya. Kemudian dikoreksi fiskal, ketemu LK fiskal, baru dihitung pajak. Gitu ya. Itulah siklus akuntansi pajak. Jadi kalau belum melakukan koreksi fiskal, ya itu belum melakukan proses siklus akuntansi pajak. Gitu, karena bisa jadi yang dihitung salah ya, hitungnya dari LK komersial gitu ya. Nah ini. Oke, bisa dipahami? Yang lainnya ada yang ditanyakan silahkan. Kayaknya kalau akuntansi pajak hanya seputar jurnal dan pemahaman mengenai tarif gitu ya, dan mana-mana beban yang bisa dibebankan dan mana-mana yang tidak, kemudian mana-mana penghasilan yang bisa diakui secara fiskal dan mana yang tidak. Intinya kalau semua penghasilan final dikoreksi fiskal negatif. Kalau penghasilannya tidak final, itu tidak dilakukan koreksi fiskal negatif. Dihitung pajaknya lagi. Contoh yang tidak final, dapat penghasilan dari gaji. Ya, misalkan kita orang pribadi sebagai direktur juga punya usaha juga. Berarti penghasilannya kan dari hasil usaha, dari gaji direktur, kemudian kita punya menyewakan rumah, menyewakan tanah ya. PPh 23 berarti tidak final, dihitung. Kita punya tanah dan bangunan kita sewakan, dapat penghasilan, tidak dihitung fiskalnya, harus dikoreksi. Jadi harus bisa memilah itu. Jadi harus bisa memahami mana yang final dan mana yang tidak final. Gitu ya, kalau yang tidak final dihitung pokoknya ya, dan bukti potongnya dikreditkan. Dan kalau nyatet-nyatetnya kayaknya insya Allah Anda bisa ya, Salma ya. Ketika ada transaksi penjualan, pembelian, nah itulah seputaran itu ya. Nah, insya Allah Anda bisa lah yang ini. Nah, kemudian ini baru PPh pasal 4 ayat 2 ya, dan yang lainnya PPh-PPh yang lain ya. Ini juga banyak sekali sih contoh-contohnya nih. Tapi pada prinsipnya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan pasal 21? Suara Ibu masih terdengar ya? Suara Ibu masih terdengar jelas?
Masih, Bu. Masih ya. Nah, itu tadi baru PPh pasal 4 ayat 2, ketika transaksi pembelian, penjualan. Bagaimana ketika ada transaksi pajak akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Nah, pasal 21 ini kan bersifat tidak final ya. Nah, ketika bersifat tidak final, nah bagaimana akuntansi pajaknya? Kalau bicara PPh 21, Anda sudah belajar pasti ya terkait dengan tarif 17. Ya, tarif 17 itu 5, 15, 25, 30, 35. Ya, sekarang ada 5 lapisan kan ya, Restu ya? Seperti itu. Nah, cara menghitung PPh pasal 21 nanti pasti kemungkinan akan muncul ya. Coba Anda hitung PPh pasal 21 berapa itu ya. Nah, itu Anda sudah tahu cara menghitungnya ya, PPh pasal 21 ya. Jadi 0 sampai dengan 60 adalah tarifnya 5%, ya kan? Di atas 60 sampai dengan 250 adalah tarifnya 15%, gitu kan ya. Di atas 250 sampai dengan 500 adalah 25%, gitu kan Restu ya? Dan seterusnya, itu harus dipahami. Anda sudah bisa menghitung PPh 21 kan ya? Bisa Bu, insya Allah. Oke, bisa. Nanti kalau misalkan untuk menghitung PPh 21 karyawan ya, nanti ada biaya jabatan, ya kan? Biaya jabatannya 5% ya. 5%, Bu, ya. untuk Gimana? menghitung PTKP-nya gimana? Menghitung apa? PTKP-nya apakah ikut, kan di situ Ibu nyantuminnya tahun 2016, sedangkan PTKP itu tiap tahun tuh kadang berubah Bu, itu gimana? Kalau PTKP dari 2016 sampai dengan sekarang masih sama, 54 juta per tahun. Ya, jadi dari tahun 2016 sampai dengan 2022 sekarang ini masih menggunakan PTKP 54 juta. Gitu. Ya, itu kan Restu ya? Ya kan? PTKP Iya, sekarang masih 54. Ya. Iya, Ibu masih. Jadi yang biasanya sering berubah adalah tarif gitu, tapi untuk saat ini PTKP masih di 54 juta, Kak. Ya. Nah, ini memang kenapa Ibu sampaikan 2016 karena berlakunya PTKP 54 juta per tahun ini dari tahun 2016. Gitu ya. Anda sudah tahu ya cara menghitung PTKP bagaimana, status wajib pajak 54, tambahan status kawin 4,5, istri bekerja 54. Kalau status misalkan siapa tadi yang bertanya? Taufik Bu. Taufik misalkan statusnya adalah kawin K garis miring I garis miring 1, berarti kawin istri bekerja tanggungan 1. Nah, berarti PTKP-nya 54 ditambah 54 istri bekerja ditambah status ini ya, tambahan tanggungan ya 44.500 gitu ya itu. Ya, kemudian kalau misalkan Taufik K garis miring 0, kawin tanggungan 0 belum ada, berarti 54 juta ya ditambah dengan status kawin 4.500 ya berarti 58.500 PTKP-nya. Nah, ini nanti kemungkinan soalnya juga sederhana ya Restu ya, misalkan hitung PTKP status K tanggungan 3 misalkan. Itu harus sudah cepat ngitungnya Anda. Ya atau enggak harusnya udah hafal ya. Hitung PTKP status TK 0. Berapa? Tidak kawin tanggungan 0 berarti 54. Jadi hanya 54 juta saja. Status tidak kawin tanggungan 1 berarti 54 juta ditambah 4.500, 58.500. Status kawin tanggungan 1 berarti 54 juta ditambah status istri, status kawin 4.500, status tanggungan anak 4.500. Gitu ya, paham ya? Taufik ya? Jadi soalnya sederhana kayak begitu gitu, nggak terlalu rumit lah gitu ya. Tetapi Anda perlu ingat ya, maksimal tanggungan adalah sampai 3 orang. Misalkan kawin, Taufik kawin tanggungan 3. Berarti status kawin status wajib pajak 54 ditambah istri 4.500 ditambah 4.500 dikali 3. Kalau soal kasusnya ternyata kawin status 4 ya tidak ada karena maksimal adalah 3 orang yang di-cover tanggungannya. Jadi kalau di soalnya misalkan diketahuinya anaknya 6, anaknya 7, yang dihitung hanya sampai dengan batasan 3. Gitu. Gitu ya, Taufik ya. Baik Bu, makasih Bu. Kemudian pasal 21, ini masih tarif yang lama ya. Nah, sekarang tuh udah 5, 15, 25, 35. Ya, Anda udah bisa lah ya ini ya untuk menghitung PPh 21. Nah, ini juga PPh 21 sudah bisa ya. Misalkan gaji 15 juta, biaya jabatan 5%, ini ingat ya maksimal adalah 6 juta setahun, berarti
sebulannya berapa? 6 juta dibagi 12. Berapa? 6 juta dibagi 12 berapa, Taufik? Bagi 12, 500.000. Jadi kalau misalkan di sini hasilnya adalah ternyata 1 juta per bulannya biaya jabatan, maka yang diambil adalah 500.000. Karena apa? Karena di aturan maksimal 500.000 gitu ya, Restu ya. Jadi tidak langsung jebret kali 5% kali total penghasilan bruto itu yang menjadi pengurang, bukan. Jadi maksimal 500.000 walaupun gajinya atau brutonya semakin besar gitu ya. Seperti itu. Nanti pengurangnya juga bisa dari BPJS ya. Anda sudah belajar kan ya? BPJS yang mana bisa menjadi penambah dan mana yang bisa menjadi pengurang kan gitu ya. Nah, itu Anda harus tahu. Itu bisa saja keluar ya, sederhana-sederhana itu bisa saja keluar. Misalkan hitung penghasilan bruto. Nah, Anda tahu ya untuk yang menambah penghasilan bruto itu adalah dari tunjangan JKK. JKK dibayar perusahaan ya kan. Kemudian JKM dibayar perusahaan. BPJS kesehatan dibayar perusahaan, itu yang menambah. Kan ada ya BPJS yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung oleh karyawan. Nah, kalau yang ditanggung perusahaan berupa JKK, JKM, dan BPJS kesehatan ditanggung perusahaan itu menambah penghasilan bruto. Misal gajinya 15 juta, Anda tambahkan JKK, Anda tambahkan JKM, Anda tambahkan BPJS kesehatan dibayar perusahaan. Itu total penghasilan bruto. Gitu ya. Nah, mengurangi penghasilan bruto itu dari iuran CHT. CHT ditanggung karyawan, JP ditanggung oleh karyawan. Ingat ini kemungkinan mungkin keluar ya. BPJS yang mengurangi penghasilan bruto, CHT ditanggung karyawan, JP ditanggung karyawan. Yang menambah JKK, JKM, BPJS perusahaan, BPJS kesehatan ditanggung oleh perusahaan. Gitu ya, itu. Karena ini nanti penting untuk menghitung PPh 21, kalau ini tidak dihitung pasti salah nanti Anda menjawabnya. Jadi menghitung penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 tidak hanya dari gaji saja, tetapi dari tadi itu yang Ibu sampaikan. Bisa dipahami ya? Nah, baru dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif. Nah, sekarang jurnalnya nih ya. Siapa tahu ditanya ya. Ini ceritanya sudah diketahui ya PPh 21-nya 997 lah gitu ya. Misalkan tadi ya sudah gajinya 15 juta, PKP-nya 113, nah PPh 21 setahunnya 11, berarti sebulannya adalah dibagi 12 gitu kan ya Restu ya. Berarti 900.000 misalkan. Bagaimana jurnal untuk mengakui transaksi tersebut? Nah, ini ya. Pada saat melakukan pemotongan, ya kan? Ini loading. Berarti tanggal 20 Januari di sini Anda lihat gajinya berapa? 15 juta. Gaji yang masih harus dibayar adalah 14. Kenapa? Karena 15 ini adalah include PPh 21. Ya kan? Berarti beban gaji itu gaji yang masih harus dibayar dan utang PPh 21. Tadi Ibu sudah sampaikan ketika mencatat PPh pasal 4 ayat 2 saat dipotong munculnya utang PPh pasal 4 ayat 2. Ya nggak Restu? Sama ya? Jadi posisinya di kredit hanya PPh-nya disesuaikan ya. Ini sedang memotong PPh apa? Ini kan PPh 21 berarti utang PPh 21. Kenapa dicatatnya utang? Karena dari sisi perusahaan ini nyatetnya. Dari sisi perusahaan yang memotong gaji karyawan. PPh 21-nya dipotong kan. Kan gajinya 15 juta. Karena tadi tidak ada tambahan dari BPJS ya, hanya gaji aja. Nah, berarti di sini gaji yang net yang diterima atau take home pay-nya yang diterima oleh karyawan adalah 14 juta sekian, utang PPh 21-nya adalah 997. Gitu kan ya. Nah, pada saat dibayarkan ke pegawai, pasti yang dikasihkan oleh perusahaan hanya yang netnya aja kan ya, Restu. Karena yang ini udah dipotong. Nah, sehingga gaji yang masih harus dibayar debit gitu ya. Kenapa di debit? Karena beban bertambah, Restu. Saldo normal, beban bertambah adalah di debit, ya kan? Gaji yang masih harus dibayar, tuh bank. Kenapa bank? Kas bertambah, kas berkurang berarti di kredit, gitu ya. Nah, ya kan? Berkurangnya kan untuk membayar gaji kepada pegawai, ya. Berarti gaji yang masih harus dibayar tuh bank, kas atau bank, gitu ya. Nah, saat si perusahaannya membayar PPh 21, ingat batas bayar
PPh 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau Januari berarti tanggal 10 ya. Kita majukan deh tanggal 8 kita melakukan pembayaran ke kantor pajak atau ke DJP. Berarti utang PPh 21 tuh kas atau bank. Bisa dipahami, Taufik? Bisa, Bu. Ya, nah, berarti utang PPh 21 tuh bank. Ya, 997. Ini kenapa banknya dikredit? Kan kas atau banknya berkurang. Ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Gitu ya. Sebenarnya ini sama ya secara konsep ya, Taufik ya. Hanya bedanya ada muncul akun-akun pajak di situ. Gitu ya, seperti itu. Dan Anda jangan salah ya, ketika mencatat, kita posisinya lagi mencatat pajak apa? PPh 21 kah? PPh pasal 4 ayat 2 kah? Tapi secara konsep sama, posisi debit kreditnya. Gitu. Dan ingat, ini batas akhir bayar tanggal 10 Februari, kita majukan, berarti kita asumsikan bayar tanggal 8, batas akhir lapor adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ya bolehlah tanggal 18 kita sudah melakukan pelaporan PPh 21. Gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Ini kalau menggunakan metode bruto tadi ya. Nah, kalau net bagaimana? Nah, kalau net, ini Anda bisa lihat. Kalau net itu maksudnya gini, 15 juta itu adalah netnya ya, sudah dikurangi dengan pajak. Nah, berarti ini aja, berarti tidak muncul di sini ya, berarti beban gaji itu gaji yang masih harus dibayar. Nah, ini ya, beban gaji 15 juta, ini kalau metode net ya, beban gaji 15 juta, gaji yang masih harus dibayar adalah 15 juta. Berarti yang nanggung PPh 21-nya siapa? Perusahaan ya, restu ya. Kan ada yang PPh 21 dipotong, PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini jadi beban nih. Ya, kalau di soalnya PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan, berarti beban tuh utang PPh 21. Nah, gaji yang diterima oleh pegawai ya full 15 juta. Ya enggak, restu. Kalau tadi metodenya bruto, berarti kan 15 juta udah plus pajaknya. Nah, kalau ini net, berarti 15 jutanya itulah yang diterima oleh karyawan. Jadi karyawan nggak mau tahu lah ya masalah pajak ditanggung oleh perusahaan. Nah, berarti tidak ada pemotongan di sini. Jadi ini dibebankan. Beban bertambah tuh utang. Nah, beban gajinya berarti 15 juta. Nah, kemudian pada saat setor di tanggal 10 Februari 2017, utang tuh bank. Gitu ya. Jadi ini dicatatnya sebagai beban tuh di akhir bulan dulu restu. Nah, ketika dibayarkan di tanggal 10 bulan berikutnya baru utang PPh 21 tuh bank. Sama ya, cuma bedanya dia tidak memotong, tetapi ditanggung. Kalau ditanggung munculnya adalah sebagai beban perusahaan. Gitu ya. Oke. Ini sudah, ini selain tadi bruto, net juga ada metode gross up ya. Ini metode gross up ya. Jadi si PPh 21-nya itu yang ditunjangkan. Gitu ya. Jadi diperhitungkan di situ ya. Nah, sama saja sih sebetulnya nyatetnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat beban gaji yang masih harus dibayar. Jadi si beban gajinya jadi naik ya, karena di situ ada PPh 21 yang tunjangan. Tunjangan itu artinya dia terima gaji itu termasuk tunjangan PPh 21 gitu ya. Nah, ini salah satu perencanaan pajak juga sama. Ya, jadi si beban PPh 21 ini itu nanti ditunjangkan jadi masuk dalam perhitungan pajak daripada pegawai. Anda bisa lihat tadi gajinya kan 15 juta ya, ini ya Salma ya, restu ya. Biaya PPh 21-nya kan 1.173. Karena PPh 21-nya menjadi tunjangan. Jadi masuk dalam perhitungan penghasilan bruto, maka 15 juta ditambah 1.173. Berarti 16.173.039. Nah, ini yang disebut metode gross up. Ya. Ini kalau si biaya PPh 21-nya tidak dibebankan, artinya ini menjadi tunjangan masuk dalam perhitungan gaji, maka ini tidak perlu dikoreksi fiskal. Positif. Ya, artinya beban PPh 21 ini bisa dibebankan. Berarti yang dibebankan di dalam laporan keuangan fiskal ya 16.173 ini. Tapi kalau PPh 21-nya menjadi beban dengan metode net, Anda lihat di soal yang contoh kasus kedua, ini PPh 21-nya kan berarti
dibebankan oleh perusahaan karena muncul beban PPh 21, maka beban PPh 21 ini secara fiskal dikoreksi fiskal positif. Ya, jadi nanti ada koreksi fiskal sebesar 997. Karena apa? Karena beban pajak tidak boleh dibebankan secara fiskal. Bisa dipahami? Nah, ini ya. Kalau PPh 21-nya sebagai beban gaji atau beban PPh 21, mohon maaf ya, beban PPh 21, maka secara fiskal senilai beban PPh 21 ini tidak bisa dibebankan secara fiskal. Nah, tapi kalau si nilai PPh 21-nya masuk dalam penghasilan bruto, masuk dalam penghitungan gaji sebulan, maka ini tidak perlu dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena sudah dihitung PPh 21-nya. Kan ngitung PPh 21-nya dari 16.173, bukan dari 15 juta. Gitu ya. Bisa dipahami Salma, Taufik? Nah, ini formulanya sama. Bisa, Bu. Formulanya sama ya, jurnalnya juga sama. Ya, beban gaji yang masih harus dibayar, utang PPh 21 dan seterusnya. Makanya kalau yang menggunakan gross up pasti PPh 21-nya akan lebih besar ini. Karena apa? Karena nilai gajinya 15 tadi sudah ditambahkan PPh 21. Jadi PPh 21-nya itu dihitung pajak PPh 21 ya Salma ya. Gitu, makanya nilai PPh 21-nya akan lebih besar. Gitu ya. Ini rekonsiliasi PPh pasal 21 sama ya, antara yang dilaporkan bulanan dengan tahunan yang muncul total PPh 21 di LK komersial dengan di PPh 21 masa, dan tahunannya itu harus sama nilai ekuivalennya. Jadi kalau di LK-nya misalkan 1 miliar begitu, nah di SPT masa total Januari sampai Desember juga harus 1 miliar gitu ya, ekuivalennya itu harus sama. Nah, biasanya kalau yang nggak sama ini nanti akan mendapatkan SP2DK, gitu ya, konfirmasi oleh pajak. Oke, ini PPh 21 ya. Dan yang lainnya gitu ya. Dan PPh yang lainnya itu sama seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita udah banyak nih yang dipelajari dari akuntansi pajak. Sebetulnya akuntansi pajak itu ya, Taufik ya, sama Restu. Ibu mohon itu, maaf, suaranya putus-putus. Begitu ya. Jadi sebetulnya masih terdengar? Masih, Ibu, masih. Jadi sebetulnya akuntansi pajak ini itu kita harus pahami dari semua materi yang kita pernah pelajari ya, termasuk PPh, PPN, ya kan? Dan pajak-pajak yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi memang itu sangat penting ya, karena nanti ketika di akuntansi pajak kita akan mencatat semua pajak yang ada gitu ya. Jadi asumsinya ketika kita belajar akuntansi pajak semuanya kita udah ngerti. Ya, coba aja ya Restu ya. Kita ada transaksi akuntansi PPh 21. Kalau kita belum belajar cara menghitungnya kan repot. Ya enggak? Seperti itu. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan, boleh yang lainnya. Diskusi ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, boleh kita diskusikan. Tadi udah PPh 21. Dan PPh yang lainnya itu sama ya mencatatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, kalau untuk PPN ya, Anda tarif sudah tahu ya, 11% untuk objek Bu, PPN. nanti materinya dan, boleh di-share ke grup nggak, Bu? ya, boleh nanti Ibu share. Tapi ini nanti Ibu kasih link videonya ya, Taufik ya. Kasih link videonya saja ya. Atau harus sama materinya juga. Suaranya Ibu masih terdengar? Baik, Bu. Terima Lebih bagus kasih. sama materinya, Bu. Oke, baik ya. Ini buku Ibu ya, ini baru Ibu tulis, baru ditulis ya sebetulnya. Ini nanti akan diterbitkan gitu ya. Ini. Nah, ini sudah ya, ini tuh ya, pasal 21. Nah, ini juga sanksi administrasinya kalau untuk sanksi KUP, kalau dulu 2%, kalau sekarang kan udah bukan 2% ya.
Restu ya, nanti untuk sanksi ikutin suku bunga berjalan, artinya suku bunga yang berjalan saat ini, gitu ya. Anda udah belajar KUP kan? Jadi sanksinya bukan 2% lagi ya, tapi Sudah Ibu. ya kan nanti di situ kalau nggak salah sekitar 0, sekian ya, jadi nggak akan besar gitu ya di KUP itu. Tuh, kemudian ini sudah pasal 22 juga sama ya. Pasal 22 nanti Anda juga bagaimana cara mencatatnya. Ya, gimana? Gimana Restu? Ibu yang menentukan persennya itu kan kalau misalkan kemarin ngerjain yang berapa kita bisa searching. Kalau nanti kita hafal gitu Bu. Soalnya kan beda-beda Bu pelaporan. Iya ya, sepertinya kemarin dijelaskan mekanismenya gimana? Kemarin kan ini ya, di pertama itu mengerjakan soal kalau nggak salah ya. Apakah iya Bu, kalau kemarin tuh kan nggak dikasih persennya, terus kita nyari Bu persennya sesuai tanggal di web. Kalau nanti mah kan kita nggak mungkin ya Bu. Oke. Selamat berjuang, semoga kompetensinya bisa mencapai kegemilangan untuk prodi akuntansi. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, di-share ya dokumentasinya ya Restu ya. Baik Ibu.